Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Cara Ahmad Yani. Kali ini kita akan membicarakan masalah yang lagi hangat-hangatnya, yaitu wacana penundaan pemilu selama 3 tahun yang sebetulnya identik dengan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi. Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Setuju pemilu diundur. Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Ini kisruh ini kita tahu dimulai dengan wacana dari Menteri BKPM Bahlil, kemudian Ketua Partai PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan. Nah, tanggapan ini sangat beragam ya, ada yang pro dan kontra ya, kontradiksi sekali. Yang kontra yang keras sekali itu pendapat dari Profesor Denny Indrayana, ya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM dulu di zaman SBY. Menurutnya wacana ini merupakan penghinaan terhadap konstitusi, contempt of constitution. Kalau menurut Rocky Gerung ini di luar nalar akal sehat. Disampaikan juga oleh Profesor Yudi Latif dalam Instagramnya, yang secara tersirat mengatakan kita berhadapan dengan keledai-keledai politik. Nah, sebenarnya masalahnya ada di mana? Ini masalahnya pada orang-orang yang berbicara seperti tadi, atau sebenarnya sumber utamanya itu pada konstitusi sendiri. Untuk ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Ali Sarif, ya, pensiunan ASN Pemda Jabar, budayawan dan juga Direktur Cross Culture Institute. Assalamualaikum, Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ali, seperti dikatakan tadi, ya, masalah ini terus bergulir. Sebenarnya sudah bergulir selama 3 tahun. Ya, bahkan waktu bergulir pertama, wacananya itu identik dengan perpanjangan jabatan presiden, digulirkan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo dan Wakil Ketua MPR Asrul Sani dari P3. Waktu itu Presiden Jokowi merasa ditampar, ya, ditampar-tampar karena usulan itu mau dijerumuskan dan orang-orang yang mengusulkan itu mau cari muka. Nah, sekarang tamparan itu terus berlanjut selama 3 tahun, ya, 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, bantulah supaya Pak Jokowi ini jangan ditampar terus-menerus ini, jangan dijerumuskan, jangan terlalu banyak yang ngambil buka. Mangga, Kang Ali. Terima kasih, Kang Mizan. Alhamdulillah, pertama saya menyampaikan terima kasih diundang di kesempatan ini, dan saya ingin berbagi pengalaman saya aja, tinjauan saya, bahwa persoalan yang sekarang ini muncul itu bukan hal yang pertama kali. Di setiap rejim itu ada persoalan-persoalan yang sama, ya, yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Saya ingin ambil contoh dari awal, ya. Pada zaman era Orde Lama, gonta-ganti konstitusi, ya, sehingga di ujung akhirnya Bung Karno mengatakan menjadi pemimpin presiden seumur hidup, sampai akhirnya menyampaikan yang disebut dengan extra constitutional
yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu, yang kemudian itu pun yang menjadi catatan pada pemerintahan Pak Harto, traumatik dengan pemerintahan Orde Lama, ya, sehingga Pak Harto mengatakan ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Secara murni dan konsekuen. Apa yang terjadi? Itulah Undang-Undang Dasar 45 yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen itu melahirkan sistem negara yang seperti kita lihat. Pak Harto pada akhirnya bisa terpilih 6 kali berturut-turut. Itu masalah konstitusi atau masalah kehebatan Pak Harto memanipulasi ke konstitusi? Di dalam konstitusi itu memang presiden dipilih oleh MPR. Sedangkan anggota MPR itu adalah terdiri dari utusan golongan, partai-partai hasil pemilu, dan fraksi ABRI. Jadi memang produk dari konstitusi, bukan kepiawaian Pak Harto. Karena itu Pak Harto melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, karena memang begitu sistemnya, begitu loh. Tapi saya kira ada juga unsur kepiawaian Pak Harto di sini. Ya, saya mengerti, karena memang Pak Harto orang ahli, makanya dia itu berpegang teguh kepada itu karena menguntungkan rezimnya, gitu loh. Nah, setelah itu kemudian masyarakat menjadi penuh dengan kesadaran terhadap apa yang terjadi, kekeliruan yang terjadi, yang tidak kita sukai bersama, lahirnya reformasi. Bukan, sebelum sampai ke sana, Kang Ya. Ali. Ya, konstitusi kita saya rasa begitu terbuka, sehingga orang hebat seperti Pak Harto itu dapat memanipulasi konstitusi dengan merekayasa pemilihan umum, merekayasa wakil-wakil rakyat, yang merekayasa utusan daerah dan golongan, yang kesemuanya harus perlu mendapat restu dari beliau untuk duduk di situ. Nah ini. Ya, itu karena memang sistemnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Kalau loncat sedikit ke era Jokowi, ya mustahil lah kalau sistemnya baik, Jokowi bisa terpilih menjadi presiden. Ini juga karena konstitusi persoalannya gitu. Apa masalah konstitusi yang mana nih? Ya, Jokowi? misalnya, ya ini loncat ke Jokowi. Ketika dia belum selesai melaksanakan tugasnya sebagai wali kota, 2 tahun sebelum selesai, dia mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Yang tidak serta-merta tahu-menahu tentang masalah di Jakarta. Ya. Kebetulan saja lolos. Dan dia berjanji akan melaksanakan tugasnya sampai 5 tahun selesai, tapi 2 tahun melaksanakan gubernur, langsung dia menjadi presiden. Maksud Kang Ali apa? Konstitusi itu harus mengatur, ya, membuat larangan. Ya, itu kan yang dilanggar adalah sumpah jabatan 5 tahun. Itu inherent di dalamnya adalah bagian dari pelaksanaan konstitusi. Sumpah jabatan selama 5 tahun. Iya, pada waktu dia diangkat itu. Dengan kata lain, ya, Presiden Jokowi itu ketika menjabat gubernur DKI dan meninggalkan jabatan wali kota Solo, dan ketika menjadi calon presiden, ya, dan meninggalkan jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta, sebenarnya melanggar konstitusi. Iya, itu khianat terhadap sumpah jabatannya sendiri. Sedangkan jabatan itu adalah kumulatif atau kunci daripada pelaksanaan konstitusi itu sendiri. Keywordnya di situ. Lockdown katanya itu harus sampai 5 tahun. Tapi karena di situ juga tidak ada undang-undang yang melarang, nah kita tidak bisa menyalahkan. Kembali lagi ini persoalan konstitusi, begitu. Jadi seharusnya di dalam konstitusi itu, ya, tertulis dengan jelas larangan untuk mengambil jabatan lain, ya, jabatan publik yang lain, sepanjang masa jabatan publik seperti wali kota, gubernur itu belum selesai. Gitu maksud Kang Ali? Iya, secara normatif, konstitusi kan bicara secara normatif. Ya. Tetapi kemudian dijabarkan ke dalam undang-undang itu harus tegas. 5
tahun tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Apa itu konsekuensi daripada sumpah jabatan yang dilanggar? Oke, maksud Kang Ali di konstitusi itu sudah cukup, tapi di undang-undangnya harus dipertegas mengenai larangan itu. Apa itu maksud Kang Ali? Iya, betul. Oke. Misalnya, bagaimana seorang gubernur Jakarta yang tidak tahu menahu soal Jakarta? Padahal misalnya kalau di Amerika orang mau jadi gubernur tuh 15 tahun sebelumnya sudah mempersiapkan diri dan menjadi warga di sana. Maksud Kang Ali ya untuk menjabat kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu harusnya ada ketentuan bahwa calon itu ada minimal waktu berdomisili di tempat itu. Betul, itu harus seperti itu, ya. Dan satu lagi Dan bagaimana dengan presiden? Ya, presiden mungkin saja banyak warga negara Indonesia yang sudah puluhan tahun di luar negeri, ya, kemudian tiba-tiba mencalonkan diri di Indonesia, kan tidak ada larangan juga. Betul. Jadi sebentar sebelum ke sana saya ingin menjelaskan begini. Ketika seorang katakanlah Haji Ali Syarif, saya ingin mencalonkan jadi gubernur di Papua, di Manado atau di Bali, kan hampir tidak mungkin dalam era sekarang ini. Kenapa gitu? Ya itu karena sistem nilai sudah berubah. Tapi ketika masuk ke Jakarta, amburadul banget itu. Orang Jakarta, provinsi Jakarta kan sama dengan provinsi Bali. Bukan, maksudnya Kang Ali nggak bisa mencalonkan diri untuk gubernur Papua, Bali, dan apa satu lagi? Sulawesi Utara. Ya, Manado. Itu ada masalah SARA atau masalah apa? Iya, tentu saja masalah SARA. Dan itu tidak salah. Oke. Tidak salah. Tapi begitu masuk ke Jakarta, loh kenapa jadi begini? Ini seperti era untuk panggung nasional gitu. Padahal sebenarnya Jakarta kan panggung daerah juga gitu. Maksudnya kalau di KI Jakarta isu SARA seharusnya tidak ada lagi. Oh iya, gitu? Bukan tidak ada lagi, bahwa kenapa harus datang orang-orang di luar Jakarta ya, yang tidak tahu menahu soal Jakarta, kemudian terpilih menjadi gubernur. Toh akhirnya juga kemudian hanya batu loncatan saja gitu loh. Tidak menyelesaikan masalah Jakarta, padahal dia janji kalau saya jadi gubernur banjir akan selesai, ini akan selesai, ditinggalkan. Sepakat. Kelihatannya memang banyak sekali yang harus dirubah di undang-undang pemilihan umum kita. Ini sangat mengecewakan. Orang yang tidak mengenal DKI Jakarta menjadi gubernur dan kemudian belum beberapa tahun sudah pindah menjadi presiden, meninggalkan Jakarta, dan jabatan gubernur hanya sebagai batu loncatan. Saya kira ini kesalahan demokrasi yang sangat besar dan perlu dikoreksi. Betul. Nah, kembali kalau tadi soal calon presiden yang diaspora dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang dibaca oleh sistem, karena ini presidensial, adalah pikiran-pikiran orang. Kalau menurut saya Kang Ali jadi masalah itu. Kalau orangnya sudah 40 tahun di luar negeri, di Arab, di mana-mana, kemudian pada saat terakhir dia mendaftarkan diri sebagai calon, menurut saya harus ditolak. Saya kira, saya sependapat, minimal tinggal di Indonesia, ya orang-orang ini tinggal 10 tahun atau 15 tahun. Jadi dia tahu persis masalah sebenarnya di Indonesia, kalau menurut saya. Jadi termasuk, jadi kalau orang dari luar suatu wilayah, provinsi, untuk menjadi gubernur itu, harus ada ketentuan pernah tinggal misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jangan ditekankan putra daerah. Putra daerah kalau selama ini dia melalang buana kemana-mana, nggak tahu juga kan. Dia kelahiran misalnya Jawa Barat, tapi 40 tahun dia berada di luar negeri, di Saudi Arabia, di Amerika, di mana-mana. Pulang lagi ke Jawa Barat untuk jadi bupati, jadi wali kota, bupati dan sebagainya. Dia sebenarnya nggak tahu masalah itu. Saya sepakat dengan Kang Ali bahwa undang-undang ini juga harus direvisi. Nah, itu tadi dari era Bung Karno, dari era Soeharto, era Pak Habibie, dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden, ditolak oleh partainya sendiri, ya.
kemudian lahir Gus Dur. Gus Dur datang dari partai terkecil, ya, disepakati menjadi presiden, dan akhirnya di-impeach kembali oleh mereka yang mengusulkan Gus Dur sebagai presiden. Ya, demo depan istana. betul. Jadi Jadi termasuk Amin Rais sendiri. bahwa karena dari awal, kenapa dari partai terkecil dia bisa terpilih menjadi presiden, kan ini absurditas gitu. Lahirlah kemudian dipilih, ditentukan Megawati sebagai presiden pengganti Gus Dur. Itu juga kompromi Amin Rais supaya kemudian tidak dianggap ini hijau semua. Kan gitu cerita Pak Amin Rais itu. Jadi bukan karena dia itu terpilih dari suara partai yang terbanyak, tapi karena kompromi. Nah, pada waktu itu presiden dipilih oleh sistem MPR. Nah, jadi ini yang menurut saya absurd. Nah, kemudian pindah ke era SBY, ya, kemudian ketika kita menentukan sistem presidensial yang seperti kita ketahui sekarang itu. Presidensial threshold. Ya. Nah, sistem presidensial yang dimaksud adalah juga keliru dari norma-norma sistem presidensial. Yang tidak boleh ada koalisi dan oposisi, justru ada di dalam sistem presidensial yang kita anut, yang harusnya sistem parlementer. Akibat dari itulah kekuasaan penuh ada di tangan eksekutif, karena didukung oleh 85% suara koalisi partai itu. Ya lahirlah seenak gue apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ada undang-undang Omnibus Law lolos, yang kemudian dikatakan oleh MK sebagai undang-undang yang inkonstitusional. Kemudian sistem budget untuk pandemik, ya, yang dinyatakan bahwa imun terhadap pengawasan lembaga-lembaga kontrol, yang kemudian dinyatakan juga ini ilegal, gitu. Nah, koalisi yang 85% ini, 82% ini kemudian melahirkan euforia sehingga dengan leluasa ingin menunda pemilu 2024 ini. Jadi apa maksud Kang Ali di konstitusi perlu ditulis bahwa koalisi pemerintah itu ada batasannya, misalnya 50%, 60%, atau cukup ditulis di undang-undang pemilu atau undang-undang dalam undang-undang berikutnya bahwa koalisi pemerintah tidak bisa melebihi batas tertentu, misalnya 60%, apa gitu? Tidak boleh, bahwa sistem presidensial itu tidak ada koalisi, tidak ada oposisi. Sebab keberadaan anggota DPR itu karena dipilih langsung namanya oleh masyarakat, oleh konstituen, dia mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili partai. Tugasnya apa? Melegitimasi program-program presiden, karena itu janji kepada rakyat menjadi program negara. Jadi check and balancesnya di dalam koridor di situ. Bukan, tadi Kang Ali mengeluhkan ya koalisi pemerintah terlalu gemuk 82%, sehingga pemerintah itu otoriterisme, ya, dia bisa melaksanakan apa saja, menciptakan undang-undang apa saja, dan sekarang berniat untuk menunda pemilihan umum. Jadi pertanyaan saya, untuk menghindari ini, apakah perlu ada pembatasan jumlah partai pendukung pemerintah atau ada kebijakan lain? Iya, bukan membatasi ada koalisi. Memang tidak boleh ada koalisi dan oposisi di dalam sistem presidensial ini. Ini karena lahir oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial akhirnya ngaco. Jadi kalau mau ada oposisi dan koalisi, maka sistemnya harus parlementer, begitu. Jadi partai yang berkuasa ya dioposisi oleh partai yang tidak berkuasa. Kang Ali, ini sebenarnya terkait dengan kebiasaan parlementer ya. Ini Mahkamah Konstitusi juga sudah mengakui bahwa sistem kita ini presidensial serasa parlementer. Jadi apakah Kang Ali berpendapat seharusnya praktek bagi-bagi jatah menteri itu dalam sistem presidensial ini tidak ada? Tidak ada. Karena presiden itu dipilih langsung oleh rakyat.
85%, 85 juta, 60%. Jadi hak mutlak itu ketentuan ada pada presiden, bukan pada partai. Ya, tapi faktanya partai pengusung utama dari presiden itu mulai dari SBY ya 10 tahun, sekarang Jokowi, kekuatannya hanya sekitar 20% kan tadi. Jadi kalau dengan hanya mengandalkan kekuatan 20% itu sukar sekali untuk bergerak, untuk mendapat persetujuan dari DPR, undang-undang APBN, ya, undang-undang yang lain. Dengan keadaan begini itu tersandra, ya, presiden ini terpaksa harus merangkul beberapa partai lain sehingga kekuatannya memadai. Tapi menurut saya ini rangkulannya ini terlalu melebar sehingga sampai 82%, ya. Sehingga jatah-jatah menterinya dibagi-bagikan yang seharusnya ini menyalahi prinsip presidensial ini. Ini karena menurut saya. Iya, memang kembali lagi kepada sumbernya. Bahwa mengapa kita kemudian melahirkan koalisi, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan bahwa ya pasangan presiden dan wakil presiden itu apabila tidak mencapai 20%, maka dia bisa bergabung dengan partai lain. Itulah yang kemudian melahirkan koalisi. Sumbernya dari situ juga persoalan masalahnya. Yang kemudian menjadi presidensial threshold. Yang kemudian melahirkan koalisi. Jadi kembali lagi sumber masalah itu di situ. Betul sekali Kang Ali, kelihatannya sumber masalahnya sebenarnya ada di konstitusi di pasal Presiden, pasal 5 ya, pasal 5 pasal ayat 2. Dan untuk itu Kang Ali ya, mengatakan bahwa konstitusi ini harus diamandemen kurang lebih ya, atau undang-undang di bawahnya yang memaknainya itu harus menghapus ketentuan ambang batas 20% dan 25% tersebut. Baiklah, ya, pemirsa, kita waktu membatasi kita, nanti kita akan berjumpa kembali dengan budayawan, Direktur Cross Culture Institute dan pensiunan dari ASN Pemda Jabar ini. Waktu membatasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.